Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Nabil Qasimil Amin wa ala alihi washabihi jamain amma ba'du. Para sahabat ngaji online, pada kesempatan kali ini saya coba untuk membuat sebuah video yang berisi tentang uraian faidah wazan yang terdapat pada kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah. Dan insya Allah ini penjelasan secara full. Hal ini mudah-mudahan dapat membantu bagi kita yang ingin menerjemah sesuai dengan makna yang terdapat dalam wazan, sehingga terjemahan kita itu tepat sesuai dengan faidah wazannya. Namun terlebih dahulu kita Fatihah kepada musannif, yaitu Syekh Muhammad Maksum bin Ali. Wallahu ya'idu alaina min barakatihi wa yanfa'una bi ulumihi wa amadana bi asrarihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama yaitu kita akan mengenal faidah wazan fa'alah. Yunqulu sulasiyu ila wazni fa'alah bi ziyadati tad'ifi falahu fawaidu. Dipindah dari sulasi mujarrad ila wazni fa'alah, ikut wazan fa'alah, dan perubahannya tersebut biziyadati tad'ifi, dengan ditambahkannya tasydid. Falahu fawaidu, yaitu terdapat beberapa faidah. Yang pertama, dan ini sangat lazim untuk wazan fa'alah, yaitu adalah li ta'diyati, untuk memuta'addikan fi'il yang tidak punya maf'ul atau fi'il lazim. Contohnya apa? Farraha Zaidun amron. Maka lafadz farraha Zaidun amron pada dasarnya ini adalah fi'il lazim. Fa inna mujarradahu lazimun, ya. Jadi artinya bahagia. Fariha Zaidun, Zaid bahagia. Kemudian ketika sudah diikutkan wazan fa'alah dengan ditambah tasydid, maka artinya bukan lagi bahagia tapi membahagiakan. Sehingga di sini amron menjadi maf'ulun bih. Sehingga artinya Zaid membahagiakan Amar. Jadi fa inna mujarradahu lazimun, karena mujarradnya sebelum dipindah itu mempunyai makna bahagia, yaitu fi'il lazim. Kemudian yang kedua adalah lidalalati ala taksir, yaitu untuk menunjukkan makna taksir. Contohnya adalah qatta'a Zaidun al-hablah. Jadi di sini kalau diterjemah ke dalam bahasa kita, yaitu artinya memotong. Namun yang dimaksud adalah potongannya ja'alahu qita'an katsiratan, yaitu dengan potongan katsiratan yang banyak. Jadi kalau dalam Al-Quran terdapat sebuah ayat nahnu nazzalna dzikra, jadi dalam redaksi tersebut berarti yang diturunkan itu bukan hanya sekali, namun berangsur-angsur. Namanya taksir. Jadi itu beda dengan redaksi yang terdapat pada surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi anzalna di sana menggunakan kata anzala, bukan nazzala. Sehingga pemahamannya adalah Al-Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu sekaligus, tidak berangsur-angsur. Kemudian yang ketiga adalah linisbatil maf'uli ila aslil fi'li. Jadi untuk menisbatkan objek ila aslil fi'li terhadap asal fi'il. Jadi sebenarnya fi'ilnya tersebut berasal dari objek. Contohnya kafara Zaidun amran. Sehingga mempunyai makna mengkafirkan. Kata-kata mengkafirkan yaitu menghubungkan kekafiran siapa, yaitu Zaid, terhadap siapa, terhadap Amar. Jadi Amar ini dinisbatkan. Jadi Amron sebagai maf'ulun bih dinisbatkan pada aslul fi'li, pada kata kafaro. Ai nasabahu ilal kufri, maksudnya adalah menisbatkan Amar ilal kufri, terhadap kekufuran. Kemudian yang keempat adalah lisal bi aslil fi'li minal maf'uli, yaitu untuk merusak asal fi'il, yang mana asal fi'il tersebut pada dasarnya minal maf'uli, dari maf'ul atau objek. Contohnya di sini adalah qasyara Zaidun ar-rumana. Jadi kalau kita lihat qasyara itu di sini berupa kata kerja, namun sebenarnya adalah objek, karena takdirannya nanti atau maksudnya naza'a kisrahu. Kisrah itu adalah kulit, namun dia kemudian dijadikan fi'il. Jadi dari kata kisroh, yaitu mempunyai makna kulit, kemudian dia dirubah menjadi kata kerja, yaitu qasyara, artinya menguliti. Zaidun, siapa Zaid? Ar-rumana, terhadap kulit dari buah delima.
Kemudian yang terakhir adalah litikhadil fi'li minal ismi, membuat fi'il minal ismi dari isim. Contohnya adalah khayyamal qaumu, ai darabul qiyamah. Kalau kita lihat kata kerja khayyamah yang notabene di sini ikut wazan fa'ala, ini pada dasarnya itu adalah isim, yaitu khiyam, artinya tenda. Kemudian dia dibuat menjadi kata kerja, sehingga qayyamal qaumu artinya adalah membuat tenda, al qaumu siapa? Kaum. Ai darabul khiyama, mereka itu membuat tenda. Jadi inilah faedah wazan dari fa'ala. Kemudian kita masuk pada faedah wazan fa'ala. Yunqalu sulasiyu ila wazni fa'ala biziyadatil alifi ba'dal fa'i falahu fawaidu. Jadi dipindah dari fi'il sulasi mujarrad ikut wazan fa'ala dengan menambahkan alif ba'dal fa'i setelah fa' fi'il falahu fawaidu, yaitu terdapat beberapa faidah. Yaitu yang pertama adalah lil musyarakati bainas ini, yaitu untuk musyarakah antara dua orang. Apa yang dimaksud dengan musyarakah ialah al musyarakatu ayyaf'ala ahaduhuma ma yaf'aluhul akharu hatta yakuna kullun minhuma fa'ilan wa maf'ulan, yaitu ada dua orang yang salah satunya mengerjakan yang dikerjakan oleh yang satunya, hatta yakuna kullun minhuma fa'ilan wa maf'ulan, sehingga keduanya itu ada yang berstatus sebagai fa'il dan yang kedua berstatus sebagai maf'ul. Namun pada sejatinya dia itu sama-sama fa'il dan sama-sama maf'ul. Contohnya apa? Yaitu daraba Zaidun amron. Sehingga kalau kita terjemah pada bahasa Indonesia mempunyai makna saling. Zaid saling memukul terhadap Amar. Jadi Amar di sini juga memukul terhadap Zaid. Hanya saja harus ada yang menjadi subjek, ada yang menjadi objek. Kemudian yang kedua adalah li makna fa'ala allati litaksir. Dia mempunyai kandungan makna fa'ala yang berfaedah taksir. Contohnya apa? Do'afallahu. Bimakna do'afa. Jadi di sini bukan mempunyai makna saling. Kata-kata melipat gandakan itu mempunyai makna taksir. Kemudian yang ketiga di sini li makna af'ala allati lita'diyati, yaitu kandungannya sama dengan wazan af'ala allati li ta'diyati yang berfungsi sebagai ta'diyah. Contohnya adalah afakallahu, mudah-mudahan Allah menyehatkanmu. Jadi di sini bukan mempunyai makna saling, tapi bimakna afaka, mudah-mudahan Allah menyehatkanmu. Kemudian yang terakhir adalah li makna fa'ala al-mujarrad, yaitu sama dengan fa'alah yang terdiri dari fi'il sulasi mujarrad. Contohnya apa? Safara Zaidun. Jadi mengatakan safar Zaidun sama dengan mengatakan safar Zaidun, Zaid berperjalanan. Tidak mempunyai makna saling atau mempunyai makna ta'diyah atau taksir dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu wazan af'alah. Jadi apa faidahnya? Yunqalu sulasiyu ila wazni af'ala bi ziyadatil hamzatil qat'i fi awwalihi falahu fawaidu. Jadi dipindah dari sulasi mujarrad dari fa'ala berubah menjadi wazan af'ala dengan ditambahkan hamzah qata' fi awalihi di awalnya. Yang pertama yaitu berfungsi li ta'diyati. Contohnya adalah akramtu Zaidan, yaitu kata akramtu pada dasarnya dia mempunyai makna lazim, karomah, yaitu mempunyai makna mulia atau dermawan. Jadi kalau sudah dipindah pada wazan af'alah mempunyai makna memuliakan. Saya memuliakan Zaidan terhadap Zaid. Jadi ini yang dimaksud dengan ta'diyah. Kemudian yang kedua adalah lidukhuli bisyai'i, mempunyai makna masuk. Bisyai'i dalam sesuatu, maksudnya adalah makna tiba. Ya, contohnya amsal musafiru, seorang musafir tiba pada waktu sore. Ai dakhala fil masai, maksudnya dia masuk atau tiba fil masai pada waktu sore. Kemudian liqasdil makani, mempunyai makna menuju pada suatu tempat. Contohnya adalah ahjaza Zaidun wa a'raqa amrun. Jadi kata ahjaza sebenarnya ini diambil dari kata Hijaz, ya. Kemudian karena di sini liqasdil Hijaz, yaitu tempat, kemudian a'raqa diambil dari kata Irak yang artinya ya negara Irak. Maka kemudian ketika dijadikan kata kerja ikut wazan af'alah, dia itu mempunyai makna qasdil makan. Ketika mengatakan ahjaza Zaidun wa a'raqa amrun, artinya Zaid menuju kota Hijaz dan Amr menuju kota Irak. Ai qasadal Hijaza wal Iraqa. Jadi itu yang dimaksud li qasdil makan. Kemudian berikutnya adalah liwujudi mashtaqqa minhul fi'lu fil fa'ili, yaitu
terjadinya sesuatu yang muncul di dalam fi'il yang mana pada dasarnya itu adalah hasil dari fa'ilnya. Contohnya apa? Yaitu asmarat talhu, telah berbuah at-talhu, apa itu pohon. Ai wujida fihi samru, ai maksudnya ditemukan fihi di dalam pohon tersebut asamru, apa itu buah. Jadi di sini asmaroh pada dasarnya adalah fa'il atau naibul fa'il ya, kalau bermakna wujida. Dia itu adalah subjek. Jadi dia itu kemudian dijadikan kata kerja yang ikut wazan af'alah untuk membuat sebuah kata kerja yang mempunyai makna wujudi mashtaqqa minhu, adanya sesuatu yang muncul dari subjeknya, sehingga jadilah contoh asmarat talhu, telah berbuah at-talhu, apa itu pohon. Berikutnya adalah lil mubalaghah, untuk mempunyai makna mubalaghah, mempunyai makna sangat. Contohnya aswal tu amron, jadi mempunyai makna saya sangat menyibukkan Amar. Ai balagtuhu fi syulhi, saya sangat menyibukkan ya fi syulhi, di dalam kesibukannya. Kemudian liwijidani syai'i fi sifatihi, untuk menemukan sesuatu di dalam sifatnya. Contohnya a'zamtuhu, ai wajadtuhu aziman, jadi mempunyai makna saya menemukan keagungan di dalam dirinya. Ai wajadtuhu aziman. Kemudian wa ahmadtuhu, jadi kata-kata Ahmad tuh mempunyai makna saya menemukan sifat terpuji di dalamnya. Ai wajadtuhu mahmudan, saya menemukannya pada Zaid mahmudan, orang yang terpuji. Kemudian berikutnya faidah dari wazan afala adalah lisoyrurati. Jadi diambil dari kata soroh, soyruroh, mempunyai makna menjadi. Jadi contohnya akfarol baladu, menjadi gersang atau menjadi hancur, apa itu negara. Aisoroh kofron, maka menjadi hancur. Kemudian li ta'ridi, mempunyai makna ta'rid, menawarkan. Aba at-taubah, dia menawarkan baju. Ai arrodahu lil bai'i, jadi dia menawarkan terhadap baju untuk dijual. Kemudian li salbi, yaitu untuk mempunyai makna merusak. Asfal maridu, mudah-mudahan hilang kesembuhan al-maridu, orang yang sakit. Aizala syifa'uhu, hilang syifa'uhu, kesembuhannya. Jadi kalau kita ingin mendoakan orang yang sedang sakit, jangan menggunakan kata asfa, tapi syafa, yaitu mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Kalau kita doakan asfakallahu, mudah-mudahan Allah menghilangkan kesembuhannya, berarti mendoakan untuk mati. Kemudian yang terakhir adalah lil hainunati, mempunyai makna hainunah, diambil dari kata hana, mempunyai makna telah tiba waktunya. Contohnya adalah ahsada zar'u, telah tiba waktunya memanen. Azar'u, apa itu tanaman. Ai hana hiswaduhu, maksudnya telah tiba waktunya hiswaduhu, memanennya. Baik, berikutnya kita pindah pada wazan tafa'alah, yang mana faidahnya di sini ada 5 faidah. Yungqalu sulasiyu ila wazni tafa'ala bi ziyadati ta'i fi awwalihi wal alifi ba'dal fa'i falahu fawaidu. Jadi di sini diambil dari fi'il sulasi mujarrad, dipindah pada wazan tafa'ala dengan ditambahkan ta fi awwalihi, yaitu pada awalnya, kemudian ditambah dengan alif ba'dal fa'i. Jadi di sini ada alif, sehingga jumlahnya menjadi 5. Maka di sini disebut dengan sulasi mazid khumasi, yaitu ada 5 faidah. Yang pertama lil musyarakati bainasaini faksara, yaitu untuk mempunyai makna musyarakah antara 2 orang atau lebih. Jadi kalau fa'ala itu hanya terbatas pada 2 orang, namun kalau tafa'ala itu bisa lebih dari 2 orang. Contohnya di sini adalah tasolahal qaumu, jadi kaum itu saling berakad damai. Ini berarti digunakan lebih dari 2 orang karena kaum ya. Yang 2 orang tadaraba Zaidun wa Amrun, ya, saling pukul Zaid wa Amrun dan Amar. Jadi kalau yang ikut wazan tafa'ala itu tidak mempunyai objek, tapi mempunyai subjek saja. Dan kalau 2 orang dengan cara mengatofkan, tidak boleh mengatakan tadaraba Zaidun Amron. Kemudian kedua adalah li'idhari ma laysa fil waqi'i, untuk menunjukkan apa yang tidak nyata. Contohnya adalah tamarodoh Zaidun, yaitu pura-pura sakit Zaidun, siapa Zaid.
Ai adharul maradha, dia Zaid menampakkan sakit, walaysa fihil maradu, dan dia sebenarnya tidak sakit. Ini yang dimaksud dengan idhari ma laysa fil waqi'i. Kemudian berikutnya lil wuqu'i tadrijan, yaitu yang terjadi secara tadrij, secara berangsur-angsur. Contohnya tawaradal qaumu, datang berangsur-angsur al qaumu, apa itu kaum? Ay waradu daf'atan ba'da ukhra, datang daf'atan ba'da ukhra, ya, berarti berangsur-angsur. Kemudian yang keempat adalah li ta'diyati ma'nal mujarradi, mempunyai makna mujarrad. Jadi sama dengan wazan fa'ala. Contohnya ta'ala. Jadi di sini tidak mempunyai makna saling meninggikan, tapi mempunyai makna ala, yaitu makna tinggi. Watasama, makna sama, artinya tinggi. Baik, kemudian yang terakhir dari faedah wazan tafa'ala adalah limutawa'ati fa'ala. Dia mempunyai makna mutawa'ah. Apa itu mutawa'ah? Di sini dijelaskan al-mutawa'atu hiya husulul athari inda ta'alluqil fi'lil muta'addi. Ialah dampak atau akibat dari ta'alluqil fi'lil muta'addi, dari sebab adanya fi'il muta'addi, ya. Berarti dia itu menjadi akibat dari suatu sebab. Itu yang dimaksud dengan mutawa'ah, atau ini adalah hukum kausalitas. Contohnya apa? Contohnya adalah taba'adah. Kalau kita lihat taba'adah, di sini mempunyai makna saling sebenarnya. Maka saling menjauh. Kata-kata maka dia saling menjauh itu adalah dampak dari kata ba'atuhu. Saya saling menjauhkan dia, maka dia saling menjauh. Jadi di sini ini adalah ta'alluqil fi'lil muta'addi, maksudnya ba'atuhu atau sebabnya. Nah, sebabnya dia dijauhkan terlebih dahulu, maka ini adalah dampaknya. Ini yang dimaksud dengan mutawa'ah. Kebetulan di sini sebabnya itu menggunakan wazan fa'ala, sehingga di sini disebut dengan mutawa'ati fa'ala. Baik, kemudian kita pindah pada wazan berikutnya, yaitu tafa'ala. Yunqalu sulasiu ila wazni tafa'ala bi ziyadati ta'i fi awwalihi wa tad'ifil aini falahu fawaidu. Jadi di sini ada 5 huruf, karena di sini disebut dengan fi'il sulasi mazid khumasi dengan ditambahkan ta fi awwalihi, kemudian wa tad'ifil aini. Jadi tambahannya 2 dengan ta dan tasdid ain fi'ilnya. Falahu fawaidu, ada beberapa faidah. Pertama, li mutawa'ati fa'ala. Jadi sama persis dengan yang tadi, yaitu menjadi akibat, dan penyebabnya itu ternyata menggunakan wazan fa'ala. Kasartuz zujaja, saya memecahkan kaca. Fatakas saroh, maka kemudian pecah. Apa itu kaca? Jadi di sini akibat dari dipecahkan. Kemudian yang kedua adalah bimakna takalluf, wa huwa mu'anatul fa'ili al-fi'lah liyahsula, yaitu mendorongnya seorang fa'il terhadap fi'il liyahsula agar dia berhasil. Contohnya adalah tasyajja'a Zaidun. Jadi didorong oleh Zaid atau dipaksakan oleh Zaid, sehingga di sini menjadi syaja'ah, tasyajja'ah, memaksa untuk berani, ya, memaksakan atau memberanikan diri Zaidun, siapa Zaid. Maksudnya kata-kata memberanikan diri adalah takallafa syaja'ah, dia memaksa untuk berani. Wa a'anaha litahsula, dan didorong oleh Zaid, ya, agar bisa memperoleh keberanian. Kemudian yang ketiga adalah litikhadil fa'ili aslal fi'li maf'ulan. Maksudnya adalah fa'il membuat kata kerja dari maf'ulun bih. Contohnya adalah tabannaitu Yusufa. Jadi di sini sebenarnya kata kerja ini pada dasarnya adalah objek. Ittakhadtuhu ibnan, saya mengangkat Yusuf ibnan menjadi anak. Jadi di sini tabannaitu, mengangkat anak saya Yusuf terhadap Yusuf, ya. Jadi ini pada dasarnya adalah objek, namun dijadikan kata kerja oleh fa'ilnya. Kemudian berikutnya liddalalati ala mujanabatil fi'li, mempunyai faidah untuk menunjukkan menjauhi. Contohnya adalah tadzammama Zaidun, Zaid menjauhi atau menghindar dari mencela. Aijanaba dzamma, dia menghindar untuk mencela.
Kemudian berikutnya adalah lidalalati ala husul aslil fi'li marratan ba'da ukhra, yaitu untuk menunjukkan pada kata kerja yang mempunyai makna marratan ba'da ukhra, yaitu yang dikerjakan itu sedikit demi sedikit atau seteguk demi seteguk. Itu yang dimaksud dengan marratan ba'da ukhra. Contohnya adalah tajarra'a zaitun ai syariba jur'atan ba'da jur'atin. Dia itu meminum seteguk demi seteguk. Jadi ini yang dimaksud husul aslil fi'li marratan ba'da ukhra. Kemudian yang terakhir adalah bermakna tolab, yaitu meminta atau mengharap. Contohnya ta'ajjala syai'ah wa tabayyanahu ay talaba bayanahu, meminta untuk menjelaskan. Baik, berikutnya kita pindah pada wazan ifta'alah. Jadi di sini ada beberapa faidah, yang mana ifta'alah ini masih bagian dari sulasi mazid khumasi dengan ditambahkan hamzah fi awalihi, ya. Kalau tadi diawali ta, sekarang diawali hamzah. Kemudian ditambah dengan ta bainal fa'i wal ain, antara fa dan ain fi'il. Falahu, fawa itu dia mempunyai beberapa faidah. Yang pertama adalah limutawa'ati fa'alah. Dia itu mempunyai makna mutawa'ah namun dari wazan fa'alah. Jadi di sini sebabnya itu menggunakan wazan fa'alah. Jama'tu, saya mengumpulkan al-ibila terhadap unta. Fajtama'ah, maka kemudian berkumpul. Apa itu? Ibil. Kemudian berikutnya adalah bimakna ittikhad, yaitu membuat atau menjadikan. Contohnya adalah ikhtabaza zaitun. Jadi ikhtabaza di sini sebenarnya diambil dari kata hubzan, yaitu roti. Sehingga ketika dipindah pada wazan ifta'alah itu bisa mempunyai makna ittikhad, membuat roti zaitun siapa Zaid. Ai ittakhadahu hubzan. Dia membuat roti. Kemudian berikutnya adalah liziyadatil mubalaghah fil makna, untuk menambah mubalaghah di dalam makna, mempunyai makna sangat. Contohnya iktasaba zaitun. Zaid benar-benar mencari kasab. Ai balagha fil kasbi. Di dalam mencari kasab Zaid itu benar-benar atau sungguh-sungguh. Kemudian berikutnya adalah limakna fa'alah. Jadi di sini ikut wazan ifta'alah namun maknanya bimakna fa'alah. Contohnya ijtadzabah, memikat atau menarik, bimakna jadzabah, itu mempunyai makna memikat. Kemudian limakna tafa'alah bisa mempunyai makna tafa'alah atau bimakna musyarakah. Contohnya adalah ikhtasama zaitun, ai bimakna takhasama. Zaid saling bermusuhan. Kemudian yang terakhir bimakna tolab. Iktada ai talaba minhul qaddah. Jadi iktada dia itu mempunyai makna talaba minhul qaddah, meminta agar bersungguh-sungguh. Baik, kita masuk pada wazan berikutnya yaitu wazan imfa'alah. Adapun faidahnya di sini ada dua, dan tentunya imfa'alah ini masih bagian dari fi'il sulasi mazid khumasi dengan ditambahkan hamzah wan nun fi awalihi. Pertama faidahnya adalah limutawa'ati fa'alah. Jadi di sini mutawa'ah namun sebabnya itu menggunakan wazan fa'alah. Jadi kasartu, saya memecahkan az-zujaja, kaca. Fangkasara, maka kaca itu pecah. Kemudian bisa juga limutawa'ati af'alah, namun itu sedikit, qalilan. Az'ajahu fanza'aja, maka dia menjadi terganggu atau menjadi cemas atau mempunyai makna takut, sama. Jadi di sini apa bedanya? Kalau mutawa'ah fa'ala berarti sebabnya itu menggunakan wazan fa'ala. Kalau mutawa'ah af'ala berarti sebabnya menggunakan wazan af'ala, az'aja. Kemudian berikutnya kita pindah pada wazan if'allah biziyadatil hamzatil wasli wa tad'in fil lami, dengan ditambah hamzah kemudian dengan tad'in fil lam. Adapun faedahnya yaitu ada dua. Pertama adalah lidalalati ala dukhuli fis sifah, yaitu menunjukkan masuknya suatu sifat. Contohnya adalah ihmarrah, ya artinya memerah. Al-busru, apa itu kurma. Ai dakhala fil humrati, maksudnya kurma itu masuk pada kemerah-merahan. Kemudian yang kedua adalah lil mubalaghati, yaitu untuk makna mubalaghah, yaitu mempunyai makna sangat. Iswaddal lailu ai ishtadda sawatuhu. Jadi di sini iswadda diambil dari kata sawadun, artinya hitam. Maka kalau sudah dipindah pada wazan if'allah mempunyai makna mubalaghah, menghitam atau sangat hitam. Al-lailu, apa itu? Malam atau sangat gelap, ya. Berikutnya wazan istaf'alah, yaitu fungsinya
sebagaimana umumnya, yaitu adalah litolabil fi'li, mempunyai makna tolab. Dan adapun istaf'alah di sini bagian dari fi'il sulasi mazid sudasi. Ada 3 tambahan. Pertama, biziyadati hamzatil wasli, hamzah wasol, kemudian sin, watta, dan ta. Falahu fawaidu, dan faidah-faidahnya umumnya adalah litolabil fi'li. Contohnya, istaghfarallah, dia meminta ampun. Ai talaba minhul maghfirah, dia meminta ampunan. Kemudian lil wijdani ala sifatin, menemukan suatu sifat, ya. Contohnya adalah ista'zamtul amrah wastahsanahu, ay wajadtuhu aziman wa hasanan. Jadi ista'zama itu mempunyai makna wijdanin ala sifatin, bukan mempunyai makna tolab. Ista'zamtu berarti artinya adalah saya menemukan keagungan al-amrah terhadap perkara, wastahsanahu, dan menemukan kebaikan di dalamnya. Itu yang dimaksud wijdan ala sifatin. Kemudian bisa mempunyai makna tahawul, yaitu perpindahan atau perubahan. Istahjarat tino, menjadi batu. Atino apa itu? Tanah. Ai tahawwal hajaron, tanah itu berubah menjadi batu. Atau bimakna takalluf, istajra'ah, ai takallafal jara'ah wasyaja'ah, dia itu memaksa, sama dengan yang tadi, memaksa untuk berani. Kemudian limakna fa'alal mujarrad, dan bisa mempunyai makna fa'alah yang mujarrad. Jadi istaqarra bimana qarra, artinya tetap. Ya, istaqarra sama dengan mengatakan qarra. Kemudian yang terakhir adalah berfaidah mutawa'ah, yaitu untuk mempunyai makna akibat. Jadi harus ada sebab. Arohahu, dia menenangkan atau mengistirahatkan atau menyenangkan, ya, maknanya banyak. Fastaroha, maka dia istirahat atau tenang atau santai dan lain sebagainya. Baik, berikutnya kita masuk pada wazan if'au ala, yungqalu sulasu ila if'au ala. Jadi di sini bagian dari fi'il sulasi mazid sudasi juga. Biziyadati hamzatil wasli, ada hamzah wasol, kemudian watad'i fil aini, ada 2 ain double, yaitu ain yang pertama dan setelah waw, ya kan? Wal wawi bainal ainaini, dan waw di antara 2 ain tersebut. Falahu faidatani, ada 2 faidah. Yang pertama adalah lil mubalaghah, mempunyai makna sangat. Ihdaudaba zaidun, berarti mempunyai makna ishtadda hadzabuhu. Artinya ihdaudaba itu sangat bongkok. Siapa itu Zaid? Ai ishtadda hadzabuhu, bongkoknya itu sangat. Kemudian limakna fa'alal mujarrad, jadi di sini mempunyai makna fa'alah. Jadi mengatakan ihlaulat tamru, mempunyai makna hala at-tamru. Ihlaula manis, at-tamru apa itu? Kurma, ai hala maksudnya manis. Baik, kemudian kita pindah pada wazan berikutnya, yaitu wazan if'ala. Jadi di sini biziyadati hamzatil wasli wal alifi ba'dal aini wa tad'ifil lami. Jadi di sini bagian dari sulasi mazid sudasi. Wazan if'ala. Dan faedahnya cuma satu, lil mubalaghah fi dukhuli bisifah. Jadi kalau if'alah tadi hanya mempunyai makna sifat, namun ketika ikut wazan if'alah di sini 2 kandungannya, sifat dan mubalaghah. Jadi isfarul mauzu mempunyai makna ishtadda isfiraruhu. Pisang itu sangat kuning, ya. Ishtadda isfiraruhu. Baik, berikutnya masuk pada wazan if'awwalah, yungqalu sulasu ila wazni if'awwalah bizadatil hamzatil wasli wal wawaini ba'dal aini falahu faidatun. Jadi di sini dengan ditambahkan hamzah wasol, kemudian 2 waw, ya, ba'dal aini, dia itu mempunyai 1 faidah, yaitu limubalaghil lazimi. Mubalaghahnya itu dari fi'il lazim, artinya dia itu tidak mempunyai objek. Contohnya adalah ikhrawatoh syu'a'us samsi. Jadi ikhrawatoh sangat panjang, syu'a'us samsi apa itu? Sinar matahari. Baik, berikutnya kita masuk pada wazan tafa'lalah, yaitu yungqalur rubaiyu ila wazni tafa'lalah. Di sini pada dasarnya adalah fi'il rubai, yaitu fa'lalah, kemudian dipindah biziyadatit ta'i fi awalihi, dengan ditambah ta' fi awalihi. Dan adapun faidahnya yaitu ada 2, falahu faidatani. Yang pertama adalah li mutawa'ati fa'lalah, mempunyai makna mutawa'ah dari sebab atau penyebabnya itu berupa
wazan fa'lalah. Ya, kemudian ini adalah akibatnya. Dahrajtul hajarah fatadahraja. Saya menggulingkan batu fatadahraja, maka bergulinglah batu itu. Kemudian yang kedua, wali makna mujarrodi, berfaedah makna mujarrad. Contohnya adalah tala'la az-zujaju. Jadi mempunyai makna bersinar az-zujaju atau berkilau, apa itu? Kaca. Baik, kemudian kita masuk pada wazan berikutnya, yaitu wazan tafa'lalah. Namun ini tafa'lalah yang mulhaq. Jadi di sini sebenarnya adalah sulasi namun mulhaq pada tadahroja. Ada dua faidah. Yang pertama adalah mutawa'ati mulhaq dahrojah. Jadi mutawa'ah namun disamakan dengan dahrojah. Contohnya adalah jalbab tu zaidan fatajalbabah. Jadi tajalbabah di sini mempunyai makna mutawa'ah dari fa'lalah, dari dahrojah. Saya memakaikan jubah kepada Zaid fatajalbabah, maka dia pun memakai jubah. Wajawrabtuhu fatajawrabah. Saya memakaikan Zaid kaos kaki fatajawrabah, maka dia memakai kaos kaki. Kemudian faedah yang kedua adalah litashbih li asal fi'li, menyerupai pada asal fi'il. Jadi di sini dia mempunyai makna tasyabbuh atau tasybih. Tasyaitana amrun. Jadi mempunyai makna menyerupai setan. Amrun, siapa? Amar. Ai fa'ala fi'la syaitani, maksudnya dia mengerjakan seperti pekerjaannya setan. Baik, kemudian kita masuk pada wazan berikutnya, yaitu wazan if'an lala. Jadi yungqalu rubai'u ila wazni if'an lala. Jadi di sini asalnya adalah rubai fa'lala, kemudian ditambah hamzah wasol wan nuni dan nun. Berarti 4 ditambah 2 menjadi 6, sehingga dinamakan fi'il rubai mazid sudasi. Falahu faidatun, dia mempunyai satu faidah saja, yaitu untuk mutawa'ah fa'lalah. Contohnya adalah harjamtul ibilah fahranjamah. Saya mengumpulkan unta, fahranjamah, maka unta itu berkumpul. Baik, berikutnya kita masuk pada yang mulhaq pada ihranjamah dengan ditambah hamzah wasol dan nun ba'dal aini wa tat'ifil lami dengan tat'if lam, artinya double lamnya. Falahu faidatun, dia mempunyai satu faedah, yaitu untuk mutawa'ah fi'il lazim. Contohnya adalah ikansasar rojulu. Jadi di sini mempunyai makna ikansasah, kekar ar-rojulu, laki-laki itu. Jadi di sini sebenarnya fi'il sulasi mazid namun dimulhaqkan pada wazan if'an lalah atau ihran jamah. Baik, kemudian yang terakhir adalah faedah wazan dari if'alallah. Jadi di sini adalah fi'il rubai namun dipindah dengan ditambah hamzah wasol dan tad'ifil lami dengan double atau tasydid huruf lamnya. Falahu faidatun, yaitu untuk limubalaghatil lazimi, mempunyai makna mubalaghah. Contohnya adalah iksya'arrol jildu, sangat menggigil atau sangat dingin, menggigil. Al jildu, apa itu? Kulit. Baik, mungkin ini adalah faedah yang terakhir, dan mudah-mudahan faedah-faedah yang sudah saya jelaskan bermanfaat untuk kita semua. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe.